Pada akhir zaman, negara ini akan mencapai puncak kejayaannya di mana semua pulau yang dimilikinya akan terbuka pada masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Negeri yang memenuhi kedelapan ciri tersebut disebut sebagai Al-Yaban dalam kitab Al-Jafr Al-Azam, yang kemudian diterjemahkan secara keliru sebagai negeri Jepang dalam bahasa Indonesia. Namun, jika kita melihat dengan seksama, ciri-ciri tersebut sebenarnya mengacu pada Indonesia, bukan Jepang. Loh kok bisa? Ya jangan tanya saya. Tapi ya sudahlah, saya kasih tahu. Lalu, mengapa kata Al-Yaban dalam kitab Al-Jafr Al-Azam diterjemahkan sebagai negeri Jepang? Jawabannya adalah karena kata Al-Yaban merupakan pelafalan dalam bahasa Arab dari kata Al-Yavan. Sebagaimana nama Suwarnadwipa, nama Pulau Sumatera dalam bahasa Sanskerta yang diucapkan dalam bahasa Arab sebagai Suwarnadip. Juga, tidaklah kebetulan bahwa dalam peta kuno Pulau Jawa versi Belanda terdapat daerah yang disebut Jepen yang mirip dengan Jepang. Dr. Muhammad Ali dalam bukunya, Afro-Semitic Philology, The Sanskritization of Vedas and Sanskrit Element in Hebrew, menyatakan bahwa Abraham merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Veda Sanskerta, berasal dari kosakata Yavan Vipam, yang kemudian mengalami proses transliterasi menjadi Java Vipa yang artinya Pulau Jawa. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa negeri Al-Yaban, pelafalan dari kata Al-Yavan dalam lisan orang Arab dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kitabnya, merujuk kepada negeri Nusantara dengan Pulau Jawa sebagai bagiannya. Dalam buku, Java, Past and Present, A Description of the Most Beautiful Country, oleh Daniel McLean Campbell, 1915, disebutkan bahwa Javana, Yavana, atau seringkali hanya disebut Java, tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, tetapi juga Pulau Sumatera, sebagian Pulau Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Ini mencakup seluruh kepulauan Indochina. Dengan demikian, Yavana atau Al-Yavan sesungguhnya merujuk kepada wilayah Nusantara yang mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semenanjung Malaysia, dan seluruh wilayah Indochina. Wilayah ini pada masa penyebaran Islam oleh Syekh Jumadil Kubro, kakek Sunan Ampel, Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri, dan Sunan Ampel, ayahanda Sunan Bonang, disebut sebagai Jawi. Kemudian pada masa Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Giri, teritori Jawi meluas hingga mencakup Aceh, Minangkabau, Palembang, Banjar, Lombok Timur, Makassar, hingga Ambon. Keseluruhan wilayah penyebaran Islam ini kemudian disebut sebagai Jawi. Penyebutan Yavana, Yavan, atau Al-Yavan sebagai wilayah Nusantara dan disebut Jawi oleh Wali Songo tentu bukan tanpa dasar. Dalam buku, History of the Cultivation of Vegetables, comprising terre botanical, medical,